فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Bu Endah nih, paling kencang suaranya. Yang lain ada kencang juga sih ya, cuma sambil di mute ya, jadi nggak kedengeran. Bu Endah semuanya, semoga selalu dalam cintanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, Insya Allah. Kita pagi ini kita mulai hari kita dengan bersyukur ya, karena itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Sejak kita membuka mata, kita disunahkan ya, diajarkan untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah ya. Ini bentuk syukur kita. Pas kita bangun, kita langsung memuji. Kenapa Allah kita puji? Alhamdulillah kita bisa bangun lagi. Kita bisa memulai hidup yang baru lagi ya, yang lebih baik dari hari kemarin insya Allah ya. Bersyukur kepada Allah. Setelah bangun hari ini sebetulnya banyak peluang ya teman-teman, pilihan teman-teman mau ngapain ya, mau olahraga pagi, ini weekend ya, mumpung bareng keluarga, bisa makan bareng, mau jalan-jalan bareng dan lain-lain. Tapi masya Allah, Allah gerakan hati kita, Allah berikan taufik ya, kita mau hadir ya di majelis yang insya Allah majelis ini tema yang kita sedang bahas itu apa? Tentang Allah ya, nggak ada yang lain, bukan tentang kita. Kalaupun kita membahas tentang kita, itu sebenarnya kita sedang membahas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini adalah majelis-majelisnya Allah ya. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan. Kemudian Allah mudahkan juga teman-teman, coba bayangkan kalau kita harus offline, berapa biaya yang keluar? Sekarang cuma modal apa? Ya, ada punya HP, laptop, dan kuota ya. Tapi kalau offline, yang dari Bandung, dari mana lagi tadi teh? Jogja, Kalimantan, ya, NTB biasanya hadir ya. Malaysia juga kadang hadir. Papua ya. Nah, bayangkan kalau offline berapa biaya yang keluar. Tapi Allah mudahkan, sangat ringan ya. Kita bisa hadir bareng di insya Allah di taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Syukur tak terhingga. Karena tidak semua orang Allah mudahkan hatinya untuk bisa hadir di majelis-majelis seperti ini, apalagi weekend ya kayak gini. Ya baik, alhamdulillah pagi ini kita akan bahas apa? Masih tentang tema cinta dunia. Ya masya Allah. Ternyata banyak. Saya juga ini ya teman-teman, kita belajar bareng ya, belajar bareng. Sebelumnya nggak pernah kepikiran bahwa cinta dunia itu, saya pikir dulu itu cinta dunia itu ya gila harta, pokoknya gila harta, gila jabatan gitu ya, sama gila pokoknya harta tahta wanita gitu ya. Kalau wanita berarti ya harta tahta dan pria gitu ya. Saya pikir itu aman deh, nggak gitu aku mah gitu ya. Ternyata banyak setelah dipelajari itu ya, banyak. Sekarang udah poin berapa teman-teman? 64. 3. Ayo 2, 3, 4. 60 tinggal 63. Sekarang 63. Ya udah. Ya baik. Tentang apa nih temanya ya? Poin 63 ini ya. Apa sih ciri-ciri cinta dunia ya? Dan mohon doanya teman-temannya, insya Allah video-video pejuang subuh akan kita upload ke channel YouTube ya TNI ya. insya Allah. Mohon doanya dimudahkan ya, biar lebih banyak diakses lagi. Nanti tinggal teman-teman bantu ya, bantu subscribe ya, kemudian share, Like, komen ya. Ya. Insya Allah semoga ditambah banyak manfaatnya untuk umat dan menjadi amal jariah juga buat teman-teman semua. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa ciri cinta dunia berikutnya? Yaitu dia tidak mengenal Robnya, ya, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia sangat-sangat mengenal Tuhan selain Allah, ya, ilah-ilah selain Allah. Dia lebih mengenal
ilah-ilah selain Allah dibandingkan Allahnya sendiri. Ya, nah itu ilah-ilah selain Allah itu apa? Nah, jadi kita akan bahas dulu tentang apa itu ilah. Ya, ini pernah sih dibahas sedikit ya, waktu nggak tahu di edisi berapa. Ya, yang jelas makna ilah itu adalah sesuatu yang begitu melekat di hati kita. Ya, melekat dalam artian kita banyak mengingat Dia, kita sangat ada masalah dikit-dikit ingat Dia gitu ya, cenderungnya tuh sama Dia. Apalagi yang melekat itu, mungkin sesuatu yang kita cintai, kita itu rindu, makanya yang melekat di hati ya. Kita tuh kangen sama Dia, kita tuh kalau nggak ada Dia nggak bisa hidup, ya. Kita tuh kalau nggak ada Dia nggak bahagia, gitu ya. Kalau ada Dia kita bahagia. Apalagi yang sesuatu yang melekat itu, sesuatu yang sangat kita taati, ya, sangat kita apa dong Tani? Kita kejar, ya, menjadi sumber kebahagiaan tadi ya. Nah itu adalah ilah ya teman-teman. Yang diperjuangkan, nah itu juga ya. Kalau nggak ada Dia tuh kita tuh galau ya. Jadi kalau ada Dia kita tentram. Nah jadi pokoknya sesuatu yang melekat di hati kita yang membuat kita merasa lebih hidup. Itu adalah ilah ya. Dan peluangnya menjadi ilah itu begitu banyak. Semua makhluk di muka bumi ya, baik semua benda-benda makhluk ya, di muka bumi ciptaan Allah itu kan benda ya, mau benda mati, benda hidup, benda nyata, benda goib ya, sampai setan jin gitu ya, itu sangat berpeluang jadi ilah, jadi sesembahan, jadi disembah, dicintai, diikuti, ditaati ya tadi, jadi tentrem, damai dan seterusnya. Itu sangat berpeluang ya. Maka kalimat syahadat itu adalah kalimat yang kita itu bersumpah kepada Allah bahwa tidak ada ilah gitu ya. Berarti ada peluang yang lain itu jadi ilah. Ada banyak calon-calon ilah gitu ya. Tapi kita menegaskan, bersumpah kepada Allah nggak ada ilah lain yang kita ilahkan kecuali Allah saja. La ilaha illallah. Gitu ya. Hanya Allah yang kita ilahkan. Nah, tapi pada faktanya ya, ketika lisan kita mengucapkan hal tersebut, apakah sinkron dengan isi hati kita? Ya, itu pertanyaan. Sinkronkah hati kita dengan pernyataan kita itu selama ini ya? Bahkan di dalam salat itu kita ulang-ulang terus. Sehari bisa lebih sekitar 9 kali ya. Kita mengulang syahadat ini di dalam at-tahiyat ya. Nah, belum kalau ditambah salat-salat sunnah. Tapi sudah sinkronkah hati kita termasuk dalam perbuatan kita ya? Ketika kita mengilahkan Allah ya, karena tadi mana ilah itu yang kita cintai, yang kita rindukan, kita taati, kita tuh tentrem kalau ada dia dan seterusnya. Nah, sudah belum kita itu merasakan hal tersebut kepada Allah ya. Nah, kita perlu dalam hal ini teman-teman perlu menjawab dengan jujur kepada diri kita sendiri ya. Kenapa? Karena kalau kita belum mengilahkan Allah dalam makna yang sesungguhnya, mencintainya, merindukannya, gitu ya, berjuang buat Dia dan seterusnya, itu adalah sebuah kemusyrikan, ya, sebuah kemusyrikan. Kalau kita belum bersungguh-sungguh mengilahkan Allah, bahkan cenderungnya mengilahkan selain Allah, itu jadi musyrik, menduakan Allah, ya. Lebih berjuang buat siapa, rindunya sama siapa, damai kalau ada siapa, lebih banyak mengingat siapa, ya. Coba cek aja hidup kita bagaimana. Jadi sangat-sangat urgent untuk kita muhasabahi hidup kita. Ya. Supaya kita pulang kepada Allah diterima imannya, diterima iman Islamnya gitu ya. Allah menerima karena memang Allah mengetahui bahwa dalam hati kita nggak ada ilah yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau makna ilah salah satunya adalah yang dicintai, ya. Nah, silahkan cek kecintaan kita. Karena kalau orang yang mencintai sesuatu, dia itu pasti taat, ya. Orang yang mencintai sesuatu, dia itu pasti kenal banget sama yang sesuatu yang dia cintai. Kenapa bisa cinta? Karena dia mengenalnya gitu, ya. Kadang-kala kita mencintai sesuatu karena apa? Kita pikir itu bikin kita bahagia, jadi kita memperjuangkan. Ya, kita pikir misalnya, uang itu bisa bikin tercukupinya kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita tercukupi kan kita bahagia. Nah, jadi uang itu ketika menjadi sumber kebahagiaan kita, anak kita pasti akan berjuang mencari itu. Ya. Kerja cari uang. Ya. Jujur aja kan kerja cari uang ya teman-teman ya. Ada nggak kerja cari apa? Cari jodoh. Itu bukan bekerja namanya, lagi cari jodoh ya. Pasti kerja itu cari uang. Nggak masalah sebetulnya cari uang, cuma kita bisa melihat kalau begitu mencintai uang tersebut menjadi sebagai sumber kebahagiaan, maka
Ya, karena kita begitu mengenali gitu. Oh, dengan uang ternyata kita bisa beli rumah. Dengan uang ternyata kita bisa beli makanan. Dengan uang kita ternyata bisa beli orang gitu ya. Kita bisa beli apa lagi nih? Bisa beli suara ya. Bisa beli agama dan seterusnya. Nah, jadi begitu mengenali uang sehingga mencintainya, jadi berjuang untuk mendapatkannya gitu. Ya. Apa yang kita kenali? Kita pikir kendaraan gitu ya. Kendaraan pribadi bisa membuat kita bahagia, lebih mudah hidup kita. Ya, kita begitu mengenal kendaraan, macam-macam kendaraan begitu kita hafal, gitu ya. Nggak masalah sih, gitu. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai sumber, apa ya? Kita begitu mencintainya, gitu. Kita pikir itu bisa menenteramkan hidup kita, maka tentu kita akan berjuang untuk mendapatkan mobil tersebut, kendaraan tersebut, atau mungkin hal lainnya, mungkin rumah, ya, hal-hal lainnya lah yang kita pikir bisa membahagiakan kita akan kejar gitu, karena kita mengenali karena kalau mereka bisa membahagiakan kita, ya, sehingga mencintainya, berjuang untuknya. Kita pikir gonta-ganti warna kerudung, gonta-ganti baju gitu ya, warnanya, modelnya, itu bisa bikin kita merasa lebih bahagia. Ya, begitu mencintai. Kenapa? Karena mengenal gitu ya. Kalau matching itu ternyata banyak dipuji orang. Kalau model begitu, jadi begitu mengenali model-model pakaian sehingga mencintainya, akhirnya berjuang untuknya. Ya, hartanya habis hanya untuk ganti lagi gitu ya. Coba bandingkan dengan mengeluarkan hartanya di jalan Allah yang katanya kita itu mencintainya. Kadangkala begitu hitung-hitungan gitu ya, nggak diperjuangkan. Kadangkala itu uang sisa kalau ada sisa gitu ya. Bahkan hitung-hitungan lah, kalau disedekahin nanti cukup nggak ya buat yang ini. Nah, ngitung-ngitung banget. Padahal untuk sesuatu yang kita cintai itu kadangkala kita nggak ngitung-ngitung. Beli HP nggak ngitung-ngitung ya, ngitungnya cuma sebentar gitu ya. Cukup nggak ngitungnya cuma buat itu aja, nggak cukup ternyata bisa nanti ngeredit ya. Pernah nggak sih kita tuh ngeredit untuk sedekah gitu ya, ibaratnya gitu ya. Sesering itu nggak, seringan itu nggak hati kita kalau dikeluarkannya di jalan Allah, kalau berjuangnya untuk Allah. Nah, kalau belum, berarti perlu dipertanyakan cinta kita tuh sama siapa. Nah, ya, jadi dalam hal ini salah satu ciri orang yang mencintai cinta dunia gitu ya, dia lebih mengenali dunianya, lebih mengenali ilah selain Allah dibandingkan Allah itu sendiri sebagai pemilik dunia. Allah sendiri sebagai zat yang satu-satunya zat yang layak dicintai. Nah, seperti itu. Nah, kita dalami lagi ya pembahasan ini. Jadi, dia tidak mengenal Allah. Itu teman-temannya. Kalau mengenal dunia, saya kira semua dari kita begitu mengenali dunia kita. Ya enggak? Begitu mengenali. Emas ya dikejar emas itu karena dipikir ya itulah yang membahagiakan dan seterusnya. Tadi contoh-contohnya banyak. Kita begitu mengenali dunia kita. Sudahkah kita mengenali Allah? Ya. Karena kalau seseorang mengenali Allah, pertama, ya, dia itu tidak akan mungkin melanggar hak-hak orang lain. Ya, dia tidak akan menzalimi orang lain. Dia tidak akan merusak dirinya sendiri juga. Ya, dia tidak akan menebarkan kerusakan di bumi, ya, tanpa sedikit pun mengenal rasa malu. Kalau seseorang sudah mencintai Allah, jadi dia pasti menjadi orang baik gitu. Kalau dia itu sudah mencintai Allah, ya, ya. Jadi yang seseorang tidak mengenali Allah, ya, sehingga tidak mencintainya, maka hidupnya itu pasti merugi, pasti banyak masalah, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat masalahnya pasti lebih banyak lagi orang-orang yang seperti ini. Jadi Muslim itu seharusnya bagaimana? Seorang Muslim itu adalah seseorang yang paling mengenal siapa itu Rabb-nya. Ya. Sehingga apa, kalau sudah mengenal Rabb-nya, dia akan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk, dia akan senantiasa berusaha taat kepada petunjuk-petunjuk Allah bagaimana caranya dia hidup. Ya, kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah yang menurut Allah gitu ya? Ini menurut Allah ya. Yang menurut Allah dikatakan bahwa dia sudah mengenalinya. Ya, sudah mengenali Allah. Selama ini mungkin teman-teman kita itu posisinya apa? Mungkin kita posisinya sebetulnya belum mengenal, tapi kita baru mengetahui
Ya. Oh, Allah itu punya sifat Rahman. Oh, Allah itu maha besar. Allah itu maha apa lagi? Ya, maha kuasa, maha ya gitu-gitulah. Ya. Bahkan kita mungkin Asmaul Husna itu kita hafal, kita zikirkan setiap hari, setiap saat. Tapi silahkan cek bagaimana kehidupan kita. Sudahkah kita punya ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah? Ya, karena sekedar tahu dan sudah kenal itu tentu berbeda. Teman-teman sudah, coba saya nanya, tahu nggak sama Teh Yani atau sudah kenal Teh Yani? Pasti beda. Orang yang sudah kenal tuh pasti beda. Pas ketemu ya gimana? Kalau sekedar tahu juga itu tentu berbeda. Nah, jadi pertama ya, siapakah orang-orang yang dikatakan sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama, yaitu seseorang yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Karena dia mengenali kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah. Dia mengenali Allah itu sanggup melakukan apa saja. Maha sanggup melakukan apa saja. Kita kadang-kala ya teman-teman suka baca nggak berita. Ada presiden-presiden yang ditakuti, misalnya ya. Presiden mana? Korea Selatan gitu ya. Kekejamannya apa-apanya gitu ya. Atau pas kita bahas, mungkin kita pernah mendengar namanya Hitler, ya. Namanya Fir'aun, namanya apa lagi, ya, macam-macam lah orang-orang yang dia itu punya kekuasaan, tapi kejam gitu ya. Nah, kira-kira seandainya kita hidup di negara tersebut, takut nggak teman-teman? Takut ya. Berani macam-macam nggak? Nggak berani. Ya. Dan saya ingin gambarkan keadaan Hitler ya. Nah, teman-teman sedikit aja Hitler. Hitler itu dia adalah termasuk orang yang mengambil ideologi ya sosialisme, komunisme ya. Di mana sosialisme ini, komunisme itu mereka berpendapat bahwa Tuhan itu nggak ada ya. Semua ya kehidupan dunia ini berasal dari materi, hidup kita untuk mencari materi, dan nanti kita berakhir jadi materi lagi gitu ya. Nggak ada itu akhirat, Tuhan itu juga tidak ada. Nah, dan mereka itu punya konsep begini ya. Yang diambil Hitler itu adalah konsep yang dikeluarkan tentang kehidupan ya, tentang materi tadi, yang dikeluarkan oleh Darwin ya, teori evolusi. Nah, jadi kenapa Hitler sampai kejam? Jadi Hitler tuh berpendapat begini, menurut teori Darwin gitu ya. Jadi kan manusia itu evolusi dari monyet ya. Katanya kalau kebun binatang lagi nengok paman ya. Nah, evolusi dari monyet. Nah, jadi teori evolusi itu seperti ini. Jadi setiap monyet misalnya kawin dengan monyet lagi, nah, maka akan lahir monyet baru. Nah, jadi monyet baru itu pasti akan lebih baik dibandingkan ibu bapaknya, gitu ya. Jadi pokoknya materi ketemu materi, ya, akan melahirkan materi baru. Ya, yang jadi materi baru tersebut akan lebih baik dari materi yang sebelumnya. Ya. Tesa, sintesa, antitesa, mungkin sering dengar gitu ya. Ini nggak terlalu mendalami itu, nanti pusing ya intinya mah. Jadi teorinya begitu. Kalau akhirnya ya, pokoknya monyet kawin lagi dengan monyet lain berikut, terus begitu. Setiap yang lahir adalah monyet lebih baik yang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, termasuk manusia pun begitu. Akhirnya Hitler itu menerapkannya kepada manusia. Jadi kata dia itu kalau manusia gimana caranya manusia itu harus lebih baik ke depannya gitu ya. Dari sisi fisiknya, kepintarannya dan seterusnya. Maka Hitler itu membuat standar-standar tubuh manusia. Ukuran ideal lingkar kepala berapa? Tinggi badan berapa? Bola mata warna yang bagus itu gimana? Dan seterusnya. Nah, dan itu semua rakyat itu diukur. Yang tidak sesuai ukuran dimusnahkan. Maka pembunuhannya banyak sekali. Yang tidak sesuai standar Hitler, gitu ya. Berarti yang sesuai standar itu Hitler ya. Dia pasti menyesuaikan dengan dirinya. Ya. Nah, dibunuh. Jadi yang cacat, yang apa, yang mungkin kurang setengah senti gitu ya, macam-macam dari standar itu di bumi haluskan. Kenapa? Karena nanti lahir manusia yang tidak bagus gitu. Ya, dan dia membuat camp
pembuatan bukan pembuatan, apa dong? Produksi manusia. Ya, jadi yang sudah sudah sesuai standar, mereka diminta berzina, ya, untuk memproduksi anak-anak terus begitu. Nah ini jadi menurut dia itu caranya supaya manusia itu generasi unggul yang lahir. Ya. Makanya orang Jerman itu ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Itu mungkin hasil perbuatan Hitlernya. Nah, jadi memang kejam, nggak ada kasihannya gitu, ya. Nah, bayangkan kalau kita hidup di masa itu gimana teman-teman? Takut ya, karena Hitler bisa melakukan apapun. Bagaimana kalau kita hidup di masa Firaun? Ya takut juga kita nggak akan berani macam-macam. Mungkin kalau tadi ya kita hidup di masa Firaun, ya kita nggak berani memperlihatkan kalau kita beragama gitu ya, karena harus menyembah Firaun gitu. Nah, itu mungkin pulang. Kita akan sembunyi-sembunyi karena saking ketakutan. Kalau kita hidup zaman Hitler, ya gimana caranya mungkin ya tubuh kita tuh seideal yang dimaksud Hitler. Ya gimana caranya kalau kepalanya kurang gede memperbesar kepala gitu kan ya. Kalau kepalanya kegedean memperkecil kepala gitu biar sama ukurannya. Ya, kalau matanya nggak biru gimana? Dan seterusnya. Pasti kita ketakutan, mungkin bersembunyi dan lain-lain. Nah, itu baru bertemu dengan manusia yang kita anggap, kita mengenalnya begitu kejam, bengis, ya, keji. Nah, bagaimana pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita memperhatikan alam semesta yang diciptakannya, Allah tuh mampu loh menggerakkan angin, menggerakkan bumi sedikit aja, runtuh itu semuanya, hancur. Betapa banyak manusia yang mati karenanya gitu ya. Allah tuh lebih mampu dibandingkan Hitler, dibandingkan Fir'aun dan seterusnya, orang-orang keji itu hanya sedikit gambaran. Tapi bukan berarti Allah itu kejam, bukan ya teman-teman ya. Tapi maksudnya, ketika kita memahami kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita sebagai hambanya gitu ya, berusaha gimana caranya bikin Allah itu tetap ridho kepada kita. Jangan bikin Allah itu akhirnya murka kepada kita. Nah, yang harus digarisbawahi, nah ini terkait ya, Allah murka, Allah memberikan azab ya teman-teman. Yang dipahami adalah jangan sampai kita memahami berarti Allah juga punya sifat buruk. Ya. Tadi kan Allah itu katanya memaafkan, kenapa Allah ngasih azab gitu ya. Nah, jadi berarti kalau masih ada pertanyaan begitu kita belum mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gini aja teman-teman contohnya. Kadang-kala orang tua saking sayangnya sama anak, gimana caranya? Anaknya dilatih nggak? Dilatih, ya. Dilatih, dia disekolahkan. Berat loh, saya ingat dulu ngapalin matematika, ya perkalian. Itu rasanya berat, tapi kan tetap dipaksa sama orang tua gitu ya. Atau naik sepeda jatuh lagi, tapi orang tua terus mendorong gitu. Kadang-kala pendidikan itu dengan cara menyakitkan. Ya, dengan cara menyakitkan. Tapi maksudnya sayang. Nah, itulah yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dikatakan lebih sayang dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Ya, jadi kalau ada kita lihat itu rasanya kok Allah itu zalim sepertinya gitu ya, kok ngasih masalah, ngasih musibah, itu justru karena cintanya Allah. Karena cintanya Allah. Allah yang ngasih pelajaran. Karena kalau udah kita kena musibah, kita pasti biasanya ini belajar dari musibah tadi supaya nggak kena musibah lagi. Kalau kita punya masalah, biasanya kita belajar dari masalah tadi, kita jadi lebih dewasa. Cek aja teman-teman, kita jauh lebih baik dibanding kita waktu SD nggak? Iya, karena udah ditempa sama Allah ya, dikasih masalah musibah, nah seperti itu. Jadi kalaupun Allah memberikan azab, misalnya ya, jadi murkanya Allah itu kalah dengan kasih sayangnya teman-teman. Ya makanya salah satu hikmah mungkin ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan nama-namanya itu yang pertama itu Ar-Rahman, Maha menyayangi. Ya. Jadi ini menjadi salah satu pegangan bagi kita, apapun yang berikut ya sifat-sifatnya tentu pasti tidak akan terlepas dari sifat Rahmannya. Allah Al-Qudus karena memiliki sifat Rahman gitu ya. Allah Al-Malik ya, Allah walaupun menjadi maharaja gitu ya, Allah tuh tidak sewenang-wenang kepada makhluknya. Salah dikit, kan kalau Firaun salah dikit dibunuh gitu ya. Allah kan nggak gitu. Ya, karena dia Maha Rahman, Maha menyayangi semua hamba-hambanya, termasuk orang kafir zalim sekalipun Allah tetap menyayanginya. Jadi kalaupun Allah memberikan
hukuman, memberikan azab itu karena sayangnya, ya. Biar manusia itu kembali ke jalan yang benar, menjadi orang baik lagi, tidak menzalimi yang lain. Bahkan kalaupun Allah mengazab suatu kaum, itu karena Allah Maha tahu kaum itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya. Mereka terus durhaka terhadap peringatan-peringatan dari Allah, tuntunan-tuntunan dari Rasulnya, dan Allah ingin menyelamatkan manusia lainnya dari keburukan kaum tersebut. Jadi karena sayangnya Allah, gitu teman-teman. Karena sayangnya Allah kepada kita. Jadi murkanya itu karena sayang. Beda kalau kita kadang-kadang marah sama anak karena apa? Karena kita nggak didengerin. Marah sama seseorang karena apa? Karena kita merasa dihina, kan gitu ya. Mungkin lisannya, ya ini kan kita harus menegakkan, ya, harus menghilangkan kezaliman. Betul, menghilangkan kezaliman karena Allah atau karena kita itu tersinggung, terhina gitu ya, dendam dan seterusnya. Manusia bisa karena itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu, ya teman-teman. Nah, jadi kembali ya, ketika dia begitu mengenali kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah, kemahabisaannya Allah melakukan apapun, gitu ya, tentu akan muncul rasa takut kalau Allah nggak ridho kepadanya. Dia akan senantiasa menjaga diri. Nah, ini di dalam surat Fatir, ya, surat Fatir ayat 28. Nah, ya teman-teman, silakan dibuka suratnya, ayatnya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad-dawabi. Dan demikianlah di antara manusia, ya, dan makhluk bergerak. Wal an'ami mukhtalifun alwanuh. Ya, dikatakan makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya, ya. Kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi ulama min ibadihi ulama, ya, masyaallah. Nah, bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ya. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, Masya Allah. Saya selalu memperhatikan kalimat terakhir dari ayat-ayat Allah, ya. Sungguh, ya, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Supaya apa? Sungguh, supaya kita tuh lebih memperhatikan bahwa Allah itu Maha Perkasa, Maha Pengampun, ya. Jadi di antara hamba-hamba Allah ada apa? Ya banyak macamnya, ya, dari mulai jenisnya, warna-warnanya dan seterusnya. Nah, di antara hamba-hambanya Allah itu yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Nah, teman-teman, dikatakan orang berilmu itu tentu siapa? Orang yang salah satunya ciri orang berilmu, dia pasti punya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan punya rasa takut. Lihat para ulama, mereka tuh tidak takut apapun, hanya takut kepada Allah. Ya, mereka tidak takut dicibir, ditinggalkan orang lain, ditinggalkan keluarganya, ya, bahkan mereka diasingkan atau bahkan mereka dipenjara, bahkan banyak mereka itu dibunuh, gitu ya, karena mereka sedang menyebarkan agama Allah, menyebarkan kebaikan, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Mereka tidak takut, hanya takut kepada Allah. Itulah karena keilmuan mereka. Mereka takut nggak bisa bertemu dengan Allah. Mereka takut nggak bisa masuk ke dalam surganya. Itu yang mereka takuti. Karena mereka pengen bahagia yang sesungguhnya. Ya. Bukan di dunia saja bahagianya. Bahkan kadang-kadang mereka mengabaikan kebahagiaan mereka di dunia. Ya. Mereka lebih mengejar kebahagiaan di akhirat, bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang berilmu, merasa takut kepada Allah. Ya. Jadi bukan takutnya karena membayangkan Allah itu, kalau kata anak kecil tuh Allah tuh kayak angry bird, ya, dikit-dikit marah gitu katanya. Nah, itu maksudnya Allah, ya, subhanallah. Allah maksudnya dari sifat-sifat seperti itu. Jadi ketakutan kita tuh takut, ya, Allah tidak murka, takut kita nggak bisa bertemu dengannya, takut kita nggak bisa masuk surga, takut kita nggak bisa bahagia kalau kita tidak berusaha mencari ridhonya Allah. Nah, itulah itu yang ciri pertama, ya. Dikatakan orang yang mengenal Allah adalah dia yang memiliki rasa takut.
Dia mengenali Allah karena dia punya ilmunya, sehingga dia memiliki rasa takut. Dan ini dikuatkan oleh perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, dikatakan, ya, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai bukti keilmuan. Ya. Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai bukti keilmuan. Jadi dia mengetahui ya Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa takut, bukan mengetahui tadi, dia mengenal Allah sehingga dia muncul rasa takut. Jadi cukup itu sebagai bukti. Jadi orang yang takut kepada Allah itu bukti bahwa dia itu punya ilmu. Ya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa takut kepada Allah muncul akibat kurangnya pengenalan yang dimiliki seorang hamba kepadanya. Ya. Dengan demikian orang yang paling mengenal Allah ialah yang paling takut kepadanya di antara manusia, di antara mereka. Barang siapa yang mengenal Allah, niscaya akan menebal rasa malu kepadanya. Nah, ada tambahannya, rasa malu. Semakin dalam rasa takut kepada Allah, semakin kuat pula cinta kepadanya. Jadi, nah ini uniknya ya. Takut kepada Allah itu justru bikin kita makin cinta kepadanya. Ya. Beda ya kalau sama manusia. Takut sama Hitler, takut sama Firaun ya, sama siapa ya. Kadang-kadang kita takut sama dosen kita yang katanya killer gitu ya. Takut ketemu orang tua kita, takut ketemu suami kita, ya, takut terkena masalah-masalah gitu kalau ketemu dengan mereka. Cenderungnya apa? Kita makin membenci mereka ya kalau sama manusia. Karena kita pikir mereka itu akan menzulimi kita, menyengsarakan kita. Jadi takut, makin sebel. Ya. Tuh kan benar gitu, pas ketemu benar karena aku dapat masalah lagi gitu ya. Nah, tapi kalau rasa takut kepada Allah justru ya apalagi dikaitkan dengan rasa malu kepada Allah akan menghantarkan kita itu makin kuat cintanya kepada Allah. Keren ya. Ya itu nggak mungkin kita dapat rasa takut yang melahirkan cinta. Kita nggak akan dapat itu kalau kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi rasa takutnya itu takut ditinggal Allah. Kenapa Allah itu begitu sempurna, begitu luas sayangnya. Aku pengen disayang terus sama Allah sampai ke surga gitu ya. Dia sehingga takut ditinggal, ya. Takut nggak ridho jadi ditinggal. Karena kita mengenali bahwa Dia itu maha baik. Nah itu jadi tumbuh cinta kan, karena kita mengenalinya Dia itu baik gitu, maha baik. Ya. Nah itu teman-teman, bedanya takut sama manusia dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin memiliki perasaan itu teman-teman? Bisa. Kita bisa memulainya dengan apa? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak mengenali Rabb kita. Kenali Allah. Bisa berbagai cara dengan mengenali Allah itu. Bisa memahami makna-makna Asmaul Husna-nya, ya. Bisa mengenali Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Kita bisa kenali Allah. Ya, ciptaannya itu coba lihat kayak gimana. Coba teman-teman, ada apa di dekat teman-teman sekarang? Ada meja. Itu ciptaan Allah bukan? Iya. Mejanya dari apa buatannya? Dari kayu. Coba bagaimana Allah itu menciptakan kayu ya. Sifat-sifat kayu seperti apa? Ya dari kayu aja kita bisa memahami Rabb kita seperti apa. Ya. Kreatif. Ya Allah itu maha kreatif. Allah itu maha baik memberikan pohon-pohon ya untuk kita fasilitas untuk bisa hidup ya. Dengan pohon tadi kita jadi punya meja, punya pintu ya, kusen macam-macam. Nah kita jadi bisa mengenali Allah dari ciptaannya ya teman-teman. Silakan mulailah ya. Makanya para ulama sering mengatakan ma'rifatullah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan kewajiban pertama seorang muslim yang sudah baligh ya, yaitu ma'rifatullah. Karena muslim itu harus taat kepada perintah Allah dan dia pasti akan berat mentaatinya kalau belum mencintai Allah. Ya, jadi teman-teman termasuk silahkan nih kita muhasabah diri kita kalau kita masih berat dalam ketaatan kepada Allah, pasti karena kita belum mencintai Allah seperti sesungguhnya dengan cinta yang sebenar-benar cinta. Maka itu juga PR yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Jangan sekedar memberitahu tentang Allah, memberitahu tentang kewajiban, tapi fahamkan dia gimana caranya dia bisa jatuh cinta kepada Allah sehingga apa aja sih buat Allah itu akan dia lakukan karena sudah cinta. Kalau cinta tuh pasti berjuang, mati juga nggak apa-apa kalau sudah cinta. Ya, nah ini berlaku untuk cinta kepada apapun. Pokoknya kalau udah cinta pada sesuatu dia pasti berjuang, pasti rela mati deminya.
untuknya. Nah, apa jadinya kalau kita sudah mencintai Allah? Apa jadinya kalau kita sudah mencintai Allah? Apa jadinya kalau anak-anak kita sudah mencintai Allah? Kita nggak usah capek-capek untuk nyuruh mereka sholat, mereka taat. Mereka akan ngejar, bahkan mereka akan mengajak kita terus-menerus. Ayo barengan kita sholat, kita ini, dan seterusnya. Kita berjuang untuk agama Allah. Itu teman-teman, PR kita adalah mencintai Allah. Dan memang PR mencintai Allah itu memang ada tantangannya gitu ya. Apa tantangannya? Karena kita dihadapkan dengan dunia sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk mencintainya. Ya, dunia itu memang dibuat Allah itu terasa indah, kata Allah itu ya. Terasa Allah menjadikan dunia terasa indah dalam pandangan manusia. Sebagai ujian, ayo pilih Allah atau pilih dunia. Gitu ya, teman-teman. Dan Allah memberikan ujian tadi tidak serta-merta ngasih ujian terus dilepas gitu ya. Tapi Allah, maaf, ada yang ikutan. Allah memberikan ujian itu sudah membekali kita dengan akal. Ya, jadi kita bisa berpikir, benar nggak nih hidup saya? Benar nggak nih saya mencintai dunia itu? Boleh nggak ya? Saya udah jatuh cinta sama dunia belum ya? Nah, kita bisa mencermatinya dengan akal kita. Sebentar ya, ada yang ikutan, saya keluarkan dulu. Ya, sebentar. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda. Sebentar, tadi sampai mana? Enggak ya. Nomor 1 itu dulu teman-teman ya. Poin pertama, orang yang mencintai Allah itu pasti punya rasa takut kepada Allah. Ya. Nah, sekarang contohnya gini teman-teman. Saat ini miris ya. Betapa memang sosial media itu kan menjadi seperti dua mata pisau ya teman-teman ya. Tergantung itu mau dipakai untuk apa ya. Kalau untuk kebaikan, ya maka akan lahir kebaikan. Kalau dipakai keburukan, maka itu akan menusuk pisau tersebut ya. Menusuk seluruh tubuh kita gitu ya. Sendi-sendi kehidupan kita, bahkan dia bisa memotong-motong iman kita, memutuskan iman kita, yang mencacah-cacahnya gitu. Menjadi keping-kepingan yang tak berarti gitu. Artinya apa? Saat ini mau disadari atau tidak, mau diakui atau tidak gitu ya. Kita itu hidup dalam keadaan kehidupan yang sistemnya itu tidak baik, tidak membuat kita baik ya. Bahkan sistemnya membuat kita diupayakan memang tidak baik gitu ya. Buktinya apa? Ya. Ada orang-orang di luar sana yang sangat berjuang ya melalui sistem ya, untuk mempromosikan, untuk menyebarkan gitu ya ide-ide kebebasan ya. Lihatlah sosial media, podcast ya teman-teman. Sekarang orang tuh banyak bikin channel-channel pribadi ya, short movie, terus apa lagi, segalanya ya. Temanya apa? Tentang kebebasan ya. Orang sekarang sudah tidak malu lagi dengan detil merinci kisah-kisah kemaksiatan mereka, perzinahan mereka ya, kumpul kebonya mereka, apapun tentang mereka gitu ya, kemaksiatan, mereka sudah tidak malu-malu lagi. Bahkan yang tadinya tidak tahu nggak perlu diungkapin juga gitu. Ya, untuk apa? Itu untuk mempromosikan, untuk menyebarkan ya, bukan promosi lagi. Secara bersama-sama gitu ya, mereka bersama-sama bahu-membahu gitu ya, untuk menyebarkan ide-ide kebebasan ini, ujungnya gitu kepada kebebasan. Ya. Sehingga muncullah ya kebebasan itu tidak hanya perzinahan saja, pokoknya segala kebebasan yang isinya itu memanjakan hawa nafsu. Sekarang itu digembar-gemborkan, ya. Sekarang difasilitasi, bahkan dijamin oleh undang-undang, ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman baca berita ya tentang KUHP yang terbaru, ya. Miris ya. Salah satu yang dibahas di sana itu bagaimana sekarang itu seperti delik perzinahan ya. Delik perzinahan itu tidak
Sekarang itu yang hanya bisa mengadukan kalau ada yang berzina itu adalah keluarganya, ya. Keluarga ini misalnya suaminya atau istrinya selingkuh, kalau ada pengaduan, ya, atau anaknya melakukan perzinahan atau apa gitu ya, kalau ada pengaduan dari keluarga itu baru bisa diproses sebagai perzinahan. Ya. Jadi masyarakat itu nggak bisa sekarang itu. Masyarakat tuh nggak bisa, misalnya ada yang ngekos ya, ada yang apa itu kontrak mereka itu pasangan kumpul kebo, nggak bisa masyarakat itu mengadukan, bahkan bisa diserang balik ya. Yang mengadukan bisa dianggap menghambat kebebasan bertingkah laku seseorang, menghambat kebebasan seseorang. Jadi bisa yang justru kena masalah itu yang melaporkan ya. Termasuk sekarang itu kalau ya dalam KUHP itu ya intinya pasal-pasal itu memang dibuat pasal seperti pasal jadi pasal karet gitu ya, tergantung orang itu mau mendefinisikannya, memahaminya seperti apa ya. Salah satunya juga seolah itu ya, seolah melindungi keluarga, melindungi anak-anak ya. Jadi seperti di Undang-Undang Pernikahan ini sudah lama sebetulnya ya, tapi ini lebih di ini lagi gitu ya, ditekankan lagi bahwa pernikahan itu minimal usia 18 tahun. Di bawah itu bisa kena delik hukum ya, pernikahan di bawah umur gitu. Ya bahkan kemarin viral ya, sedih ya, sedih betul, anak remaja kita di Ponorogo di mana itu sebetulnya hanya sedikit kasus yang muncul di permukaan gitu ya. Mereka minta kompensasi dispensasi atau apa istilahnya itu ya, supaya bisa menikah dini karena usia mereka kurang dari 18 tahun, mereka sudah hamil gitu kan ya. Banyak sekali para pelajar sampai untuk menikah minta kompensasi. Jadi kalau di bawah 18 tahun ditemukan menikah itu bisa dipenjara. Tapi kalau berzina mau anak SD, SMP, SMA gitu ya, di bawah 18 tahun itu nggak diapa-apain selama mereka suka-suka. Ya tinggal dinikahin aja kan gitu, nggak ada delik hukum. Nah ini jadi apa maksudnya gitu kan ya? Yang halal dipersulit, dipenjara, yang haram itu justru difasilitasi. Nah sehingga dengan arus yang terus digulirkan seperti ini ya, memang ini adalah konsekuensi dari penerapan sistem kapitalis demokrasi ya teman-teman ya. Karena mereka mengusung ide kebebasan sebetulnya. Tidak hanya bebas berpendapat, bebas segalanya sebetulnya yang diusung. Nah, sehingga apa? Makinlah manusia itu mencintai dunia. Makin mereka merasa kebahagiaan mereka tuh itu. Inilah kebahagiaan mereka, makin mengenal oh ternyata berzina itu membahagiakan gitu ya. Kemudian kasus-kasus lainnya, kebebasan tuh banyak ya, termasuk kebebasan berekspresi. Kemarin sempat viral itu apa yang dansa itu ya, dansa di mana anak SMP gitu ya. Sebagian pihak yang mungkin ya insya Allah yang saya kira sebetulnya maksudnya itu ingin membela menjaga anak-anak kita ya dari kebebasan gitu. Tapi sebagian pihak lain ya dengan bantuan media ya justru mendukungnya gitu ya. Kenapa orang yang kreatif itu dianggap merusak generasi katanya dan seterusnya. Miris ya teman-teman itu. Jadi pandangannya juga sudah bukan lagi pandangan bagaimana Allah memandang perbuatan mereka baik atau buruk ya. Pandangannya sudah lebih ke maslahat, lebih ke ini kebebasan ya sebagai manusia. Padahal notabene mereka itu banyaknya muslim. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ciri orang yang mencintai Allah itu adalah salah satu yang pertama adalah dia punya rasa takut. Ya, ini jadi PR bersama teman-teman ya, PR bersama kita bahwa kita tuh sungguh-sungguh nggak boleh tinggal diam ya. Karena setiap kemaksiatan yang terjadi sebetulnya itu adalah dosa kita juga. Ya, ketika kita membiarkan kemaksiatan, kita tidak berbuat apapun terkait kemaksiatan tadi, kita terkena dosanya. Ya, bayangkan kalau ada 1000 orang berzina 5 menit terakhir ini, kita pun terkena dosa dari 1000 orang tadi. 1000 orang mencuri, 1000 orang melakukan maksiat-maksiat, kita terkena dosa. Ya, karena apa? Ada kewajiban fardu kifayah gitu ya bagi kita untuk melakukan dakwah. Ya, dan inilah metode satu-satunya penyebaran Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan oleh sahabat dan orang-orang saleh terdahulu.
Kaum muslimin saat ini merasa menganggap dakwah itu adalah kewajiban ustadz aja. Dakwah itu yang lulusan pesantren doang. Enggak, dakwah itu diwajibkan kepada setiap individu muslim. Ya, sampaikan walau satu ayat, itu artinya supaya semua orang itu tertunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, gitu ya. Nah itu hilang, banyak ditinggalkan. Sehingga kalau ada kemaksiatan di luar sana itu karena dosa kita. Karena kita mungkin diam saja selama ini, tidak bersungguh-sungguh mempelajari Islam untuk diri kita, dan mempelajari Islam untuk bisa disampaikan lagi kepada yang lain. Padahal di luar sana musuh-musuh Islam, ya, itu mereka bahu-membahu. Mereka berkolaborasi, mengeluarkan begitu banyak harta setiap detiknya agar kaum muslimin itu ikut cara hidup mereka. Nah, kita akan dimintai pertanggungjawaban dari itu teman-teman ya. Sehingga saya bukan nakut-nakutin, tapi memang kita harus takut. Ya. Ketika kita begitu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang sudah Allah wajibkan oleh Allah ya kepada kita semua. Insya Allah pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan kita pahami agama Allah ini, kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita sebarkan kepada yang lain. Dari mana dulu? Dari keluarga, lalu ke tetangga, terus ya kepada sahabat-sahabat kita. Nah ini juga salah satu ikhtiar kami ya, saya Teh Yani, forum pejuang subuh ini ya, supaya kami punya hujah di hadapan Allah ya. Ketika Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Ketika hamba-hambaku dirusak oleh sebagian hamba yang lain, kemana engkau? Kata Allah. Atau mungkin kita bisa selamat punya hujah di hadapan Allah, tapi kita belum tentu selamat ketika mereka yang sekarang tergerus ya, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka menuntut kita. Kamu ngapain aja ketika aku gitu ya, dirusak pikiranku oleh manusia yang lainnya. Kamu kemana aja? Kenapa aku tidak dicegah dan seterusnya? Ya, itu teman-teman. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, takutlah kita terhadap suatu masa yang akan datang di hadapan kita, bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dituntut oleh hamba-hambanya. Ya, takutlah pada masa seperti itu, sehingga kita berikhtiar, ya, dengan rasa takut kita berikhtiar untuk bisa mencintai Allah, memahami agamanya, sehingga kalau sudah cinta kita akan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita akan melakukan dakwah. Ya, kita akan berdakwah sebisa mungkin. Ya, dakwah itu kan nggak harus punya jamaah banyak, nggak, kita sambil ngobrol sama teman, sama anak, itu pun dakwah gitu teman-teman ya. Semoga itu menjadi hujah. Ya, termasuk dakwah itu kan tidak hanya belajar, tidak hanya pikiran, ya, tidak hanya lisan. Dakwah itu butuh yang lain. Ya, kita keluarkan harta di jalan dakwah semaksimalnya kita. Jangan sisa. Ya, bahkan untuk dakwah itu harus teman-teman jadikan itu yang pokok, yang nomor satu. Seperti teman-teman bayar listrik, bayar ledeng gitu ya, itu kan jadikan pokok. Nah harusnya untuk sedekah, apalagi mengeluarkan harta di jalan dakwah, itu jauh lebih besar lagi. Ya, Masya Allah kayak di PC ini ya Teh Yani, banyak banget yang nitip gitu ya, titip Bu gitu, titip bayar Zoom ya, titip kalau ada acara-acara kadang-kala mau subsidi untuk peserta yang tidak mampu gitu ya, atau macam-macam banyak sekali gitu ya. Jadi kita juga nerima titipan ya teman-teman, kalau menitipkan harta untuk berdakwah ya insya Allah, karena PC hadir di tengah-tengah umat ya teman-teman, untuk ya sedikit kami berbagi tentang ilmu yang kami miliki. Ya. Sedikit malu sebetulnya ya, tapi ini ya supaya jadi hujah di hadapan Allah. Itu saja ya. Nah, kemudian nomor 2, masih ada waktu ya Teh Yani? Allah masih. Nomor 2, siapakah orang yang dikatakan telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu ia yang mencurigai dirinya sendiri. Ya. Jadi dia suka curiga sama dirinya sendiri. Nah, ada seorang ulama Mekah ya, ulama tabi'in ya, tinggal di Mekah ya. Namanya Ibnu Abi Mulaikah. Nah, ini nama ini sering saya sebut-sebut kalau ngisi MSH ya. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, sabda Rasulullah SAW ya, aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah SAW ya, sedangkan mereka semua merasa takut kalau dirinya tertimpa kemunafikan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mereka takut kalau dirinya tertimpa kemunafikan. Jadi suka curiga pada dirinya sendiri gitu para sahabat itu.
Ya, para sahabat itu generasi terbaik. Sahabat itu orang-orang yang banyak di antara mereka ya ada sampai dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu punya sifat sering merasa takut kalau dirinya itu termasuk munafik. Jadi curiga, jangan-jangan aku sudah munafik di hadapan Allah, dicatatnya. Jangan-jangan aku termasuk orang yang sombong, dicatat oleh Allah. Jangan-jangan aku termasuk orang yang musyrik di hadapan Allah. Jangan-jangan aku termasuk orang yang fasik, orang-orang yang kufur nikmat. Jangan-jangan aku kayak gitu di hadapan Allah. Jadi jangan kepedean gitu ya teman-teman. Jangan kepedean ya bahwa diri kita itu catatannya baik-baik aja. Ya. Kenapa orang yang mencurigai diri sendiri ini termasuk yang mencintai Allah tadi? Karena diawali rasa takut kepada Allah. Mereka takut kalau diri mereka itu dalam posisi yang tidak disukai Allah. Tadi mungkin munafik, musyrik, ya kafir, ya mungkin bisa jadi dianggap zalim sama Allah, dianggap fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut. Nah, ya. Kita curiga sama diri kita sehingga kecurigaan tadi menghantarkan kita akan mawas diri, menghantarkan kita sering evaluasi diri, menghantarkan kita kalau menemukan kesalahan pada diri kita akan berusaha untuk bersegera memperbaikinya, bersegera bertobat kepada Allah. Itu. Jadi curiga pada diri sendiri itu intinya seperti itu. Ya. Karena kalau kita terlalu pede, terlalu berbaik sangka kepada diri kita, nanti akhirnya apa? Tenang, aku mah dicintai Allah kok, kan aku mah rajin kajian, kan aku mah udah sering nutup aurat, kan aku mah, nah gitu ya, pasti Allah mah sayang sama aku. Pasti aku itu ditulis sebagai orang yang salihah. Nggak bisa teman-teman. Kalau kayak gitu gimana? Kita jarang muhasabah jadinya. Kalau gitu mungkin kita jadi berhenti mencari ilmu, sudah cukup. Ya. Nah seperti itu. Jadi orang yang dikatakan orang yang mengenal Allah itu adalah dia yang suka mencurigai dirinya sendiri. Ya, sudahkah kita seperti itu? Ya. Curiga yang menghantarkan kepada, karena ada curiga kemudian dia menemukan iya aku tuh memang munafik. Dia jadi menyalahkan terus dirinya sendiri. Dia nggak bisa terima kemunafikan dirinya misalnya. Nah itu bukan mencurigai yang seperti itu yang diharapkan, tapi mencurigai dari sendiri yang akan menghantarkan kita menjadi seseorang yang mawas diri tadi, seseorang yang berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, dan tolong digarisbawahi ya teman-teman, bahwa yang Allah minta itu kita lebih baik dari siapa? Kita lebih baik dari Diri sendiri. Dari diri kita sendiri. Kalau nggak minta kita lebih baik dari Umar, dari Abu Bakar, dari Utsman, enggak. Kalaupun kita melihat mereka, kita buat pribadi kita aja, kita jadi motivasi buat diri kita, aku harus bisa seperti itu gitu ya. Mereka aja bisa kok, masa aku enggak ya, sehingga kita akan berusaha terus memperbaiki diri. Tapi kalau inginkan itu tadi kita lebih baik dibandingkan kita yang sebelumnya. Itu yang Allah inginkan. Ya. Karena bisa jadi kalau Allah ya diinginkan Allah itu adalah seperti Umar, bisa jadi kalau misalnya ya menjadi seperti Umar itu butuh 100 tangga, butuh 100 langkah, bisa jadi di langkah ke-10 kita udah meninggal ya. Nah kalau yang Allah inginkan itu di 100 tangga, berarti jadi masuk surga dong. Tapi bukan begitu. Bukan begitu pemaknaannya. Ya, bahwa walaupun baru 10 tangga, berarti kan kita sudah menjadi lebih baik dibandingkan kita sebelumnya kan? Ya. Yang tadinya masih baperan, udah nggak baperan. Yang tadinya nggak nutup aurat, udah nutup aurat. Nah, kita tuh berproses. Kenapa? Jadi teman-teman yang dimaksud berproses itu adalah berproses dalam mencari ilmunya. Bukan berproses dalam mempraktekannya. Ya. Kalau sudah jelas itu wajib, itu haram, maka praktekannya itu harus sami'na wa atau anak langsung. Ya. Tapi yang berproses itu belajarnya. Proses dulu sampai pahami dulu benar gimana maksudnya. Nutup aurat itu seperti apa misalnya ya. Yang bagaimana, kapan harus nutup aurat, siapa, syarat-syaratnya, dan seterusnya. Nah, udah paham tuh, kan harus bertahap memahaminya. Nggak buru-buru gitu ya. Oh ternyata yang wajib itu begini, dia buru-buru melakukan itu. Gitu ya. Pahami dulu, betul nggak? Nah, kalau sudah paham, oh ternyata begini. Nah, langsung lakukan. Tidak bertahap dalam prakteknya. Ya, bertahap itu dalam memahaminya. Nggak boleh terburu-buru, karena bisa salah paham. Salah paham dalam masalah agama, kesesatan, kerusakan.
ya, bukannya bahagia malah menderita. Begitu teman-teman ya. Nah, gimana Teh Yani? Hari ini dua dulu ya. Dua dulu. Siap. Nah, insya Allah pekan depan kita lanjutkan temanya masih sama. Orang yang mengenal Allah itu seperti apa? Ya, kita akan masuk nanti poin ketiga, poin keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Masih ada banyak buntutnya ya. Iya, ya, dua dulu aja ya teman-teman. Baik, jadi inspiring love, tema besarnya, subtemanya adalah cinta dunia, subtemanya lagi adalah dia ya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengenal dunia. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab, semoga teman-teman nggak puas sehingga bisa terus semangat belajar. Ya, insya Allah. Pekan kemarin masih ada hutang ya Teh ya pertanyaannya? Ada, insya Allah. Silakan. Mangga Teh ini kalau mau dibacakan dan teman-teman silakan raise hand atau di kolom chat ya. Untuk diutamakan dulu pertanyaan yang terkait dengan materi hari ini. Silakan. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah materi kita di pagi hari ini dari poin 63 dan bercabang. Ada 2 poin yang Bu Dewi sampaikan tadi terkait siapakah yang mengenal Allah, yaitu seseorang yang merasa dirinya takut kepada Allah dan ia yang mencurigai dirinya sendiri. Silahkan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi, mungkin bisa di kolom chat yang ada di ruang Zoom. Begitupun dengan teman-teman yang bergabung di ruang Facebook, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentarnya Facebook atau bisa japri ke nomor saya pribadi ya, di nomor simpati 081329457776. Insyaallah. Udah kayak customer ya. Silakan ya, saya izinkan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Di ruang juga. Facebook ada berapa banyak Teh Yani? Di ruang Facebook insya Allah ada sekitar 12 yang bergabung, tapi ada yang menonton barengan, jadi ada yang dibagikan lagi seperti itu. Masya Allah. Iya. Silakan teman-teman. Yang minggu kemarin gimana? Sebentar ini. Ini ada pertanyaan masuk dari Ummu Abdullah. Saya Ibu Alamin Ummu Abdullah dari Sulawesi Tenggara. Boleh bertanya, bagaimana cara mencintai suami atau anak dengan standar cintanya Allah? Ya, baik. Masya Allah ya pertanyaannya. Pertanyaannya kayaknya sederhana tapi penting kan ya. Penting agar kita itu betul-betul sebagai muslim itu berbeda dengan orang kafir ya. Nah ini terkait kafir juga teman-teman ya, sedikit tentang kafir. Kata kafir sekarang itu sedang ada upaya, sudah lama sih ya, upaya mendiskreditkan gitu ya muslim ya, dengan mempertanyakan, membahas ya, temanya kan toleransi gitu ya. Nah dikatakan termasuk yang dibahas dalam masalah toleransi beragama adalah penggunaan kata kafir gitu ya. Pokoknya ini didiskreditkan, dianggap penggunaan kata kafir itu buruk, jelek gitu ya, merasa dirinya paling suci dan seterusnya gitu ya. Sehingga nggak boleh katanya kafir itu. Padahal teman-teman kata kafir ini ya, itu adalah kata yang paling sopan gitu ya, yang Allah sematkan untuk orang yang menunjukkan dia itu bukan muslim ya. Kafir itu dari kafaro ya. Kafaro itu apa? Jadi orang yang menutup diri, teman-teman. Kafir itu ya. Wahai orang-orang kafir kata Allah ya. Berarti apa? Wahai orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Itu yang paling halus gitu ya. Bukan hei orang yang bodoh gitu ya. Allah enggak gitu ya, tapi kafaro. Itu kalimat yang paling halus untuk orang yang
tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Coba agama lain, domba dibilangnya. Ada goyim ya, goyim itu kalau nggak salah yang orang Yahudi ya, menyebut non Yahudi itu goyim, dan posisi goyim itu buat mereka adalah lebih rendah dibandingkan binatang. Jadi binatang peliharaan itu lebih mulia dibandingkan goyim ya buat mereka itu. Makanya kan kalau Yahudi membunuh itu kan keji, karena kita tuh dianggap bukan manusia mungkin ya, goyim. Nah, tapi kafar ini, kafar itu kalimat yang halus ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu bilang kafir ya, karena itu kalimat yang paling halus untuk menunjukkan dia itu bukan muslim. Ya. Nah, harusnya kita berbeda ya dalam kehidupan, berperilaku, termasuk menempatkan kecintaan kita itu tentu berbeda. Bagaimana kita mencintai suami kita atau orang-orang tersayang di sekeliling kita. Ya. Sebetulnya rasa cinta kepada keluarga itu muncul dari, itu alami banget. Semua manusia ya, mau kafir, mau muslim, mau tua, mau muda, ya, semua punya naluri ini, yaitu naluri berkasih sayang, atau naluri dibilangnya gharizah nau, ya. Naluri melestarikan, kadang disebut sebagai naluri melestarikan keturunan. Ya, penampakannya gimana? Ada naluri seksual ya, menyukai lawan jenis. Jadi tolong digarisbawahi, menyukai lawan jenis ya, karena dengan itu tujuan naluri ini tercapai, yaitu apa? Melestarikan hidup manusia. Jadi berkembang biak terus manusia itu dengan adanya naluri menyukai lawan jenis. Jadi kalau sesama jenis itu betul-betul udah keluar dari naluri ya, keluar dari kodrat, harus disembuhin memang. Nah, jadi penampakannya apa naluri ini? Yaitu ada tadi ya, ada naluri seksual, ada munculnya keinginan seksual, kemudian rasa suka terhadap lawan jenis, atau bentuk nalurinya itu munculnya seperti rasa cinta kepada anak, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada saudara-saudara, ya, rasa cinta. Itu adalah memang naluri yang Allah ciptakan berbarengan dengan penciptaan manusia. Kita nggak bisa menolak memiliki naluri itu. Ya. Nah, jadi wajar, bahkan nggak wajar kalau seseorang itu tidak mencintai anaknya dan suaminya. Nggak wajar. Jadi alamiah banget kalau mencintai anak dan suami. Tapi ya, kalau seorang muslim, tentu kita harus menyesuaikan kecintaan tadi. Jadi kalau kita hanya, kenapa mencintai anak dan suami? Ya karena itu anak saya, karena itu suami saya, berarti kita hanya mencintainya sisi manusiawi saja. Orang kafir juga kayak begitu. Nah gimana dong biar rasa cinta kita itu tertulis pahala? Karena kalau muncul dari rasa manusiawi saja, karena itu anak saya, karena itu suami saya, wajar lah gitu ya, kita nggak dapat pahala. Bagaimana supaya rasa cinta itu dapat pahala? Nah, pertama, sadari betul bahwa mencintai anak, mencintai suami, mencintai orang tua itu perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintainya. Ya. Nah, dengan kesadaran ini akhirnya menghantarkan kita kepada apa? Kita akan memperlakukan mereka sesuai dengan standar yang Allah inginkan. Ya. Kalau mencintai mereka sekedar sifat manusiawi kita, maka cinta itu akan punah. Cinta itu akan hilang ketika kita sudah merasa mereka tidak layak lagi dicintai. Suaminya zolim, anaknya durhaka gitu ya. Berhenti tuh cintanya. Bisa berhenti seperti itu. Kalau mencintainya hanya karena sisi manusiawi kita tadi. Ya. Tapi kalau mencintai sejak awal karena Allah, maka walaupun mereka anak itu durhaka, walaupun suaminya nyebelin gitu ya, dan seterusnya, walaupun orang tua kita, ya termasuk kita mencintai orang tua, karena kalau kita sadar itu perintah Allah, walaupun orang tua kita anggap nggak adil, kita anggap suka zolim dan seterusnya, kita akan tetap memperlakukan mereka seperti bagaimana Allah mau kita memperlakukan mereka. Ya. Pada suami tetap taat, pada orang tua tetap hormat, tetap bakti, apapun mereka keadaannya. Bahkan kalaupun mereka kafir, gitu ya, orang tua kita kafir, orang tua ya maksudnya, kita tetap dituntut untuk berbakti, menghormati mereka. Jadi nggak ada syarat dalam mencintainya, ya. Kalau karena Allah. Kalau tadi kan kalau karena manusia pakai syarat cintanya. Kalau mereka baik, aku cinta. Kalau nggak baik,
aku nggak cinta, gitu ya. Nah, jadi masuk memperlakukan anak, kita akan adil memperlakukan anak-anak kita, ya. Sikapnya akan sama, kasih sayang yang diberikan akan sesuai dengan standar yang Allah berikan, ya. Kasih sayangnya bukan ya udah dia maunya buka aurat ya silahkan nak, dia maunya pacaran ya udah difasilitasi, gitu ya. Ya kayak gitu-gitu itu bukan sayang seperti itu. Ya. Standarnya jelas dari Allah bagaimana cara mendidik anak. Ya. Begitu mungkin singkatnya, Ibu siapa tadi yang bertanya? Yani? Ummu Abdullah. Ya, gimana? Nyambung nggak jawaban saya dengan pertanyaan? Takutnya nggak nyambung. Ya, silakan Ummu. Iya, sambil-sambil nunggu respon dari Ummu Abdullah, Tayani ada yang mau di mana? Yang di minggu kemarin dulu dibahas nggak? Minggu kemarin itu lebih ke ini sih, kenapa sakit beruntusan, kenapa sering beruntusan? Beruntusan wajahnya, Badannya. badannya. Oh iya, mungkin penyebab dari sisi psikologisnya ya. Yang ditanyakan itu begitu ya? Iya. Beruntusan ya. Nah, tergantung bentuk beruntusannya itu bagaimana. Pertama, ada beruntusan tuh sekedar apa ya? Ada beruntusan yang bentuknya ada apa namanya? Ada kayak jerawat-jerawat kecil beruntusannya ya. Atau beruntusan sekedar apa kayak ya beruntus aja gatal atau gimana gitu ya, kayak bentol-bentol kecil atau gimana, macam-macam mungkin. Nah, beruntusannya seluruh badan ya? Itu ya, Tani pertanyaannya, seluruh badan beruntusannya. Enggak ada keterangannya sih, cuma beruntusan aja. Nah, tergantung ya, bisa mungkin penyebabnya kalau itu hormonal, teman-teman, penyakit hormonal itu biasanya, jadi tolong digarisbawahi biasanya. Jadi teman-teman kalau namanya biasanya kita tuh perlu konfirmasi. Makanya kalau yang bertanya mudah-mudahan ada nih, jadi bisa dikonfirmasi. Ya. Betul nggak maksudnya gitu ya? Kayak kemarin tuh ada yang cerita ke saya, Bu maaf saya nggak bisa kajian, kenapa? Saya ini telinga sakit, terus mual-mual macam-macam gitu. Terus saya nanya, Ibu lagi banyak pertimbangan kah? Kata saya itu ya. Lagi ragu-ragu atau mungkin khawatir terhadap sesuatu. Kok Ibu tahu? Katanya, berarti dia betul ya membenarkan gitu. Nah kita tuh perlu konfirmasi, jadi nggak boleh seuzon sama orang ya. Nah ini jadi perlu konfirmasi juga, tapi biasanya pengalaman para guru ya, orang yang sakit hormonal ya itu kan hormonal itu bisa tadi kepada beruntusan, mungkin haid nggak teratur ya, tergantung nanti nempelnya kemana hormonal. Tapi secara umum nempelnya munculnya di penyakit apa gitu ya. Tapi secara umum hormonal itu biasanya karena orangnya itu moody itu apa Tani? Cepat berubah ininya, emosinya. Bentar senyum tiba-tiba marah gitu ya. Mut-mutan katanya. Dia mah gitu, mut-mutan. Nah, moody atau ada sesuatu yang sisi kemanusiawi dia tuh nggak nerima, belum nerima, tanpa dia sadari. Maksudnya gini, kenapa ya aku tuh jadi perempuan, jadinya ditindas terus sama suami. Saya gitu ya. Coba ya, kalau aku bukan perempuan, enggak kali aku ngapel-ngapel kayak gini, ngerjain rumah, capek banget. Nah, mungkin kalimat-kalimat gitu coba sisi manusiawi. Atau kita nggak nyaman, perempuan tuh haid geleh banget sih, haid terus tiap bulan misalnya gitu ya. Jadi ada sisi perempuan kita yang kita nyaman dengan sisi tersebut. Perempuan tuh harusnya lembut, nah dia malah gagah. Aku nggak suka lembut-lembut, nah bisa jadi begitu ya. Nah perempuan tuh teman-teman segagah-gagahnya harus punya kelembutan. Harus punya kelembutan. Karena laki-laki juga, para suami itu kalau istrinya terlalu gagah, terlalu lembut, terlalu dominan, ya biasanya kurang nyaman. Ya. Kita tuh ada manja-manjanya gitu ya perempuan itu. Nah, tapi manja banget juga nggak disukai. Jadi itu mungkin biasanya kalau itu faktornya hormonal. Ya. Atau beruntus-beruntus itu mungkin bisa jadi cerminan ya. Betapa nggak masalah sebetulnya kalau badan kita yang beruntus, tapi kalau hati kita yang beruntus gimana? Begitu banyak dosanya. Ya.
mungkin seberuntus itu juga hati kita dengan dosa-dosa kita ya. Bisa jadi begitu, banyak taubat aja kepada Allah. Ya, banyak taubat, banyak beristighfar kepada Allah. Ya Allah, saya juga nggak tahu karena apa gitu ya, bilang sama Allah penyebab sesungguhnya. Kalau karena saya mudi, ya minta maaf juga kepada Allah. Ya, bantu ya Allah saya agar stabil emosinya, dimudahkan oleh-Mu ya Allah. Ya. Kalau karena memang tidak nerima sisi keperempuanan kita, ya, nah itu juga minta maaf kepada Allah. Itu kan sudah ketetapan Allah, kita diciptakan sebagai wanita. Nggak ada pilihan, ya, nggak ada pilihan itu cuma nerima. Karena kalau nggak nerima, ya dosa. Berarti pilihannya cuma nerima. Gimana caranya kita bisa menerima? Ya, berusaha menerima, minta sama Allah yang muqallibal qulub, ya sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu ya Allah, dalam keikhlasan, mudahkan hamba untuk ikhlas. Ya, dalam agama Allah itu kan dalam keikhlasan, dalam kebaikan, ya, dalam ketawakalan, dalam keselihan, ya, itu dalam agama Allah maksudnya. Terus yang kalau misalnya penyebabnya karena kita banyak dosa gitu ya, pastilah banyak dosa sama ya. Berdoa sama Allah, bertobat ya. Awali dengan salat tobat. Jadi kan salat tobat itu harian lah teman-teman ya, karena kita berdosanya juga tiap hari ya. Salat tobat harian ya, kemudian beristighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun kepada Allah ya, semoga Allah mudahkan kesembuhan lahir dan batin. Ya, jadi sebetulnya kalau sembuh dari beruntusannya atau dari penyakit apapun teman-temannya, kesembuhan itu berdua. Nomor satu itu gimana caranya? PR kita, ya, pesan dari Allah atas sakit kita. Ya tadi mungkin karena kita mudi dan lain-lain gitu ya, itu PR-nya terselesaikan. Ya. Jadi kalau PR-nya terselesaikan, tapi beruntusannya masih ada, ya nggak apa-apa, tetap ridho aja. Itu PR berikutnya berarti kan ridho dengan sakitnya. Ya. Nah, termasuk untuk yang sakit teman-teman ini sedikit, mudah-mudahan termotivasi ya. Ada yang mungkin sudah sakit bertahun-tahun merasa belum sembuh. Ya Allah, saya pada berdoa bertahun-tahun kok belum sembuh juga, malah makin berat mungkin sakitnya gitu ya. Sudah hubungan dengan suami juga jadi retak, dengan keluarga juga jadi tidak bagus. Kenapa? Karena saya ngerepotin mereka misalnya. Ya Allah, kenapa ya Allah? Doa saya belum dikabul. Nah, padahal sesungguhnya ya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah sebetulnya doa kita itulah doa yang membuat kita sebetulnya ya kondisi sakit kita saat ini itu kondisi terbaik. Karena kita sudah berdoa. Bayangkan kalau kita tidak berdoa, mungkin kita sudah lebih parah sakitnya. Mungkin kita sudah mati dari kemarin-kemarin. Karena sakit kita. Ya, ini nasihat dari guru saya juga, ya seperti itu. Jadi teruslah berdoa. Doa kita itu nggak akan ada sia-sia. Ya. Pasti Allah ijabah dengan caranya, di waktu yang tepat menurutnya. Ya, itu teman-teman. Semangat, berdoa terus ya. Tetap semangat, insya Allah. Semangat. Ya, itu tentang sakit. Ada lagi Tiani pertanyaan berikutnya? Ada, insya Allah. Ini dari Umu Abdullah sudah menjawab. Alhamdulillah nyambung banget Ustazah. Jazakillah khair. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Umu Azka Maliki. Bismillah, izin bertanya masalah dakwah lewat tulisan atau sosial media. Apakah sudah gugur tugas kita untuk menyampaikan dakwah? Karena kalau kita bicara langsung suka ditolak. Kalau bicara langsung kita suka dibantah, malah berargumen. Mangga Bu Dewi. Ya, baik, bismillah ya. Apakah sudah gugur kewajibannya? Nah, kewajiban dakwah itu gugurnya kapan? Ketika sudah tidak ada maksiat lagi. Ya, teman-teman. Ketika tidak ada maksiat lagi, kan dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah, amar ma'ruf berarti apa? Mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Ya. Dan mencegah kepada yang mungkar. Berarti apa? Kapan kewajiban dakwah itu terpenuhi, tercapai, terrealisasi apa? Sudah gugur kewajibannya itu ketika sudah semua orang sudah baik dan tidak ada lagi yang bermaksiat. Maka kewajiban dakwah itu tidak ada lagi. Ya kan dakwah itu dituntut pas ada orang yang belum baik, kita ajak kepada kebaikan. Pas ada maksiat, kita cegah kemaksiatannya dengan menasihati dia juga gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu logikanya dakwah itu akan berhenti nggak? Nggak akan berhenti ya, karena setiap manusia lahir, selama manusia ada, lahir ke bumi ya,
selama manusia itu berkembang biak, ya, kita pasti tetap harus dakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, mengajak kepada ketaatan, atau mencegah mereka dari kemungkaran. Nah, jadi gugur enggak? Belum gugur. Ya, tapi itu salah satu cara yang kita bisa realisasikan dalam berdakwah. Ya kan, dakwah itu banyak metodenya, banyak caranya. Kalau menulis, bisa menulis, alhamdulillah. Tapi jangan mencukupkan diri dengan menulis. Ya, karena kalau tulisan pun itu udah bagus gitu ya. Tapi nanti terbatas. Kalau diskusi tanya jawab tentu akan berbeda dengan diskusi secara langsung. Ya, kadang-kadang dengan tulisan orang bisa salah paham juga. Konfirmasinya agak berat. Apalagi di Facebook, bentar buka Facebooknya juga seminggu sekali, orangnya udah lupa pertanyaannya gitu ya. Atau gimana. Nah, jadi yang ideal itu memang face to face. Ya walaupun Rasulullah kan kadang-kadang dengan surat juga, dengan tulisan, mengajak beriman, tapi kan dengan mengutus orang. Ya, yang ideal itu memang face to face, apalagi kalau mengajarkan ilmu, kan memang itu bagusnya memang offline, ya, hadir fisik, ya teman-teman. Ya kalau teman-teman ada loh salah satu alumni kita ya Teh Yani ya dulu, beliau itu suka mengupayakan ya, walaupun bukan hadir di forum saya tapi di forum yang lain gitu ya. Sebelum ikut hadir forum saya, beliau itu cerita bahwa nggak tahu hadir nggak beliau hari ini ya. Nah, jadi setiap minggu tuh ke Bogor dari Kalimantan ya Teh Yani ya. Oh iya. Untuk kajian. Ya Masya Allah. Ya Allah itu banyak uangnya, enggak teman-teman. Kita tuh cuma butuh izin dari Allah kok. Ya, nggak butuh uang. Butuh izin dari Allah untuk bisa kajian offline. Ya, walaupun memang kalau pejuang subuh belum saya fasilitasi untuk offline ya, tapi kalau kayak pembinaan ada aja teman-teman yang qadarullah ya pas dimudahkan Allah dari mana TNI kemarin tuh ikut hadir offline ke rumah saya ya pas pembinaan. Siapa dari Sukabumi, NTB, dari NTB gitu, nyampai juga ke Bogor gitu ya atas izin Allah ya, minta izin aja kepada Allah teman-teman ya. Supaya kita itu dengan para guru kita bisa face to face. Karena pasti berbeda ya. Kita akan dapat energinya, pasti lebih beda energinya gitu ya. Apa yang disampaikan guru, bertanya juga bisa puas ya. Konfirmasinya cepat dan seterusnya. Ya, itu mungkin tadi ya. Pertanyaannya apa? Udah ya udah terjawab. Apa pertanyaan itu tadi? Gugur belum? Oh iya, gugur belum ya. Kalau gugur pasti belum gugur ya, tapi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan ya. Karena kalau face to face kadang-kadang kita gitu ya, itu resiko dibantah, suka dibantah, jadi banyak argumen kalau face to face. Karena pasti kalau dakwah itu pasti dibantah, pasti banyak argumen ya. Tapi gini ya, kalau berdakwah itu pasti banyak yang nolak. Pasti banyak yang nolak. Tapi nggak sedikit juga yang menerima. Ya nggak? Ya. Pasti akan ada yang menerima juga, tidak semua menolak. Dan pasti terjadi bantah-bantahan. Ya jangankan kita yang ilmunya masih cetek ya, Rasulullah aja langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, emang langsung disukai kan enggak ya. Bahkan para pamannya yang tadinya sayang banget sama beliau, kan jadi musuh utama beliau. Ya, yang begitu bangga ketika Rasulullah itu lahir gitu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam itu bangga banget, senang banget sama Rasulullah itu. Sampai kan orang Quraisy itu menggelari beliau itu Al-Amin, ya Masya Allah. Tapi apa yang terjadi ketika beliau mulai berdakwah? Beliau ketika selama ini yang dianggap sebagai orang baik, beliau mulai menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, dibenci. Ya. Itu nggak apa-apa risiko. Tapi kita berikhtiar-ikhtiarnya apa? Kita makin menyiapkan diri agar bisa pandai berbicara. Ya, ada kok sekarang ilmunya gampang ya, banyak ya. Bisa ikut kelas-kelas public speaking mungkin ya. Ikut apalagi ya. Ya ibaratkan, saya suka mengibaratkan dakwah itu teman-teman seperti kita jualan. Emak-emak yang suka jualan online siapa di sini ngacung? Kalau jualan gimana sih? Kita kan pasti belajar gimana caranya mempromosikan, ya. Kita pasti belajar gimana kayak ngerayu orang supaya mau beli barang dagangan kita, dikejar gitu ya. Mungkin kita basa-basi dulu, apa dulu, lalu kita ke poinnya. Nah kayak gitu-gitu. Ada ilmunya kan, ilmu marketing.
Ya, pakai aja teman-teman, nggak apa-apa, sekarang bisa ikut belajar kelas marketing bisnis ya. Nanti terapkannya buat di dakwah ya gitu. Buat di dakwah karena kita jual apa? Jual ide. Ya maksudnya bukan jualan sengaja dakwahnya dibayar, bukan. Kalau tadi jualan produknya itu kan kita produknya ide, pemikiran, pemikiran-pemikiran Islam yang kita jual. Gimana caranya mereka itu mau membelinya, menerima, supaya closing gitu ya. Nah gitu, silahkan aja. Walaupun kayaknya nggak nyambung ya, ini untuk bisnis ya nanti terapkan untuk dakwah. Ya. Kan di teknik marketing itu nanti kan kita belajar gimana tadinya orang itu cuma ngelirik sebelah mata aja, enggak gitu ya. Gimana caranya supaya mereka akhirnya menoleh, tertarik, dan membeli. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam berdakwah juga seperti itu. Ya, banyak minta ditemani Allah, dibimbing Allah, supaya kita dimudahkan dalam menyampaikan agama Allah ini. Ya, karena kalau kita tidak menyampaikan ilmu yang teman-teman miliki saat ini, berhenti di teman-teman saja, maka syariat atau Islam itu akan makin musnah, tidak dikenal oleh manusia. Ya, maka merugilah seluruh manusia termasuk diri kita yang tidak mau berbagi ilmunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, begitu ya, Ummu Azka Maliki. Ya, 4 menit lagi Teni. Ya, 4 menit lagi, Insya Allah. Baik, kita Ada yang raise hand lanjutkan. tadi kayaknya. Ya, itu Ummu yang bertanya terkait beruntusan. Katanya sesuai banget dengan beliau yang mudi-mudian. Insya Allah. Semoga dimudahkan ya untuk stabil emosinya ya, insya Allah. Ya, baik. Satu pertanyaan lagi ya, Bu Dewi. Ini dari Mbak Delisa Sukabumi. Assalamualaikum Ustazah. Kan tadi bilangnya jangan kepedean kalau catatan kita baik-baik karena udah merasa baik. Terus kalau masalah dosa meyakini Allah Maha Pengampun pasti diampuni dosa-dosa itu bagaimana? Ya, Masya Allah ya. Teh Delis ya, orang Sukabumi nih. Jadi gimana? Nah inilah. Jadi indahnya hati seorang Muslim, ya. Dia itu pandai ya. Ibarat lemari, teman-teman, lemari itu kadang suka ada kotak-kotaknya ya. Atau mungkin beli lemari yang memang lemari untuk banyak laci-lacinya gitu ya. Seperti lemari rak, mungkin rak sepatu, atau lemari di sekolahan-sekolahan itu kan ada box-boxnya gitu ya. Nah, Islam tuh begitu ya. Islam tuh meminta hati kita itu ada kotak-kotaknya. Ya, maksudnya kotak-kotaknya itu apa? Di situ ada misalnya dalam hal ini pertanyaan dari Teh Delis ya. Rasa takut dan rasa roja itu berkumpul ya. Rasa takutnya ada di satu kotak. Rasa rojanya ada di satu kotak. Rasa cintanya ada di satu kotak. Rasa ikhlasnya di satu kotak yang lain. Rasa sabarnya di satu kotak yang lain gitu ya. Tawakalnya di satu kotak yang lain. Ikhtiarnya di kotak yang lain gitu ya. Nah, tapi itu ada berkumpul dalam hatinya. Dan mereka itu tidak bertentangan satu dengan lainnya. Mereka berkolaborasi. Ya, jadi hidup seorang muslim itu indah harusnya hatinya. Karena semua ada, kebaikan isinya semua. Maksudnya gimana? Maksudnya roja itu tadi apa? Roja itu penuh harap. Optimis roja itu ya. Dengan rahmatnya Allah ya. Jadi rasa takut kita akan dosa-dosa kita, akan azabnya Allah seimbang dengan rasa optimisnya. Bahwa optimis yakin Allah itu Maha Pengampun. Jadi nggak boleh cuma salah satu memang. Jadi cuma kalau rasa takut doang, tidak ada optimis, maka tadi dia akan terjadi itu dia putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya aku udah kebanyakan dosa, nggak mungkin lah Allah itu memaafkan aku. Ya udahlah aku maafin aja terus. Sampai ada yang depresi, ibu-ibu. Ya, saya pernah mendapati kasus depresi karena dia merasa benar-benar bersalah, jatuh kepada riba. Jadi depresi, kabur dari rumah, ditemukan di mana gitu. Teh Yani, ingat nggak Teh Yani ya masa kasusnya? Ya, iya, karena saking takutnya kepada Allah. Nah, itu berarti kan tidak dibarengi dengan roja, dengan penuh harap. Karena Allah itu gambaran lainnya apa? Bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Ya, walaupun dosa kita sepenuh bumi. Dosa kita sepenuh langit, seluas langit ya, sepenuh bumi dan langit, Allah itu akan mengampuni ya selama hamba itu meminta ampun kepadanya. Nah,
Itu berarti kan muncul rasa optimis. Tapi optimis itu harus dibarengi dengan rasa takut. Jadi mawas diri, menjaga diri. Ya, jangan terlalu santai. Ya Allah mah pengampun ini gampang. Nah ternyata kalau cuma ngegampangin gitu, apalagi akhirnya menggampangkan dosa besar gitu ya. Nyepelin juga dosa kecil gitu ya. Karena kecil-kecil juga nanti lama-lama kan jadi numpuk, jadi besar. Ya. Itu justru sifat-sifat orang munafik. Ya, orang munafik itu adalah apa? Ketika dia punya dosa besar, tapi dia merasa dosa tersebut seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya, tinggal di gitu aja atau tinggal ditiup gitu ya, atau gerakin aja kepala kita, udah lalatnya hilang, lalatnya pergi. Nah dia menganggap dosa pun begitu, tinggal cetek lah, tinggal istighfar, ya Allah Maha Pengampun. Jadi akhirnya dorongannya kalau cuma roja tanpa dengan khauf, rasa takut, dia akan menyepelekan dosa, ya, ngegampangin dosa, ngegampangin bertobat. Tapi harus barengi dengan khauf. Itu mungkin kayak dari singkatnya, barengi khauf dengan rojanya, harus ada sepaket. Ya. Udah Teh Yani, semoga tidak puas semua. Jadi kita ketemu lagi, diskusi lagi gitu ya insya Allah. Insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa teman-teman ya sudah pukul 7 lewat 1 menit. Insya Allah nanti kita kembali di Sabtu depan. Bagi teman-teman yang belum sempat terjawab atau belum sempat tanya pertanyaannya, saya izinkan untuk berbicara langsung. Bu Tria, mungkin agar tidak lupa nanti bisa di chat ya pertanyaannya. Semoga Allah izinkan bisa dibahas di minggu depan. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan Inspiring Love pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Dewi. Mangga yang mau pamit ya. Sama pamit Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بمثلك نستشعر نجوما وذرا وجبال ولولا ثرى النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدلت أمرت فنمت وسيخ البال بمثلك نستشعر نجوما وذرا وجبال حكمت